Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Bu Endah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya pelajaran kita hari ini bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, untuk materi kita pada pagi hari ini adalah tentang akhlak terpuji. Dalam hal ini kita akan menitik tekankan pada sikap peduli yang merupakan implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Kautsar. Mari kita perhatikan Quran Surat Al-Kautsar berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh, kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Untuk Quran Surat Al-Kautsar kita telah mempelajarinya di awal semester. Hari ini kita titik tekankan pada sikap peduli yang merupakan implementasi dari Quran Surat Al-Kautsar. Dalam Quran Surat Al-Kautsar dijelaskan, salah satu contoh sikap peduli adalah dengan cara berkurban, yang biasanya dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Orang yang mampu berkorban akan melaksanakan ibadah kurban dan membagikan dagingnya kepada fakir miskin. Sikap peduli lain contohnya adalah membantu korban bencana alam. Misalkan di daerah lain terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, longsor, atau gunung meletus. Sebagai wujud rasa empati kita bisa membantu mereka. Membantu tetangga yang kekurangan, baik dari segi ekonomi maupun dari segi fisik. Menolong orang yang terkena musibah, contohnya rumahnya kebakaran, kecelakaan, orang yang menjadi korban jambret, dan lain-lain. Ikut serta bergotong royong di lingkungan sekitar, membersihkan parit, membersihkan jalan, dan lain sebagainya. Membantu tetangga yang punya hajat. Nah, dengan melaksanakan beberapa hal tersebut, artinya kita sudah memiliki sikap peduli kepada orang lain. Mari anak-anak kita perhatikan gambar berikut ini. Apa yang ada dalam benak kalian? Iya, mereka sedang membantu orang lain yang kurang beruntung. Ini juga merupakan wujud dari kepedulian sosial kita kepada orang lain. Kemudian, tahukah kamu anak-anak bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Apa artinya? Memberi itu lebih baik daripada orang yang diberi. Kita perhatikan lagi beberapa contoh berikut.
Gambar yang pertama itu adalah gambarnya para pengungsi. Sedang yang kedua itu adalah gambar tentang bencana alam, tsunami. Nah, kita bisa membantu mereka karena secara ekonomi mereka pasti sedang terpuruk. Harta benda mereka disapu oleh tanah longsor, disapu tsunami, banjir, dan seterusnya. Oleh karena itu, bantuan yang kita berikan kepada mereka itu pasti sangat bermanfaat. Bantuannya berupa apa saja? Tidak harus berupa materi anak-anak. Bisa kita memberikan dorongan psikis, menghibur mereka. Kemudian lagi kita membantu secara atau menggunakan tenaga kita. Nah, itu juga merupakan wujud dari sikap peduli. Bagaimanakah cara membentuk kepedulian terhadap sesama? Menyadari bahwa peduli terhadap sesama adalah perbuatan baik yang kelak akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah dibandingkan orang yang cuek, tidak mau peduli dengan urusan orang lain. Menyadari bahwa rezeki itu adalah titipan Allah yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh Allah. Misalkan ada orang yang sedang mendapatkan musibah dan kita tidak mau membantu, padahal musibah tersebut bisa juga terjadi pada kita. Menanamkan rasa peduli terhadap sesama sejak dini, sejak kecil itu harus kita biasakan. Hikmah peduli terhadap sesama akan terwujud sikap gotong royong, terjalin hubungan batin yang kuat, terjadinya kehidupan yang harmonis, menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, dan menghilangkan sifat kikir. Tugas anak-anak hari ini adalah, catat ya, catat di buku tulismu tentang sikap peduli yang pernah kamu lakukan sehari-hari di lingkunganmu. Oke, paham kan? Oke, itu saja yang bisa Bu Indah sampaikan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.